Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ratu Reni Budianti selaku dosen mata kuliah bahan tambahan pangan dan regulasi pangan. Di sini kami dari kelas 4C kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pengaruh penambahan BTP kepada produk yang dibuat. Di mana di sini kami mengambil produk yaitu bolu ketan hitam dengan penambahan SP sebagai pengemulsi serta yang tanpa menggunakan BTP atau tidak menggunakan SP. Baik, sebelum kita lanjutkan ke materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Pertama ada Kang Ridwan, kemudian ada Aida, lalu ada Devin Aura Ratu Adilah, selanjutnya ada Ismiatul Hawa, ada Felda Azra Musyarofa, dan yang terakhir ada Alinda Rahma. Baik, pertama kita masuk ke latar belakang, di mana hal yang melatar belakangi dari pemilihan produk adalah dikarenakan beras ketan hitam atau Oryza sativa glutinosa sendiri merupakan salah satu jenis tanaman beras yang mengandung senyawa fenolik yang tinggi, terutama antosianin. Seperti yang kita tahu, senyawa antosianin ini dapat berfungsi sebagai antioksidan yang dapat membantu untuk mencegah penyakit seperti kanker. Nah, beras ketan hitam ini dapat diolah menjadi berbagai macam makanan, salah satunya adalah bolu ketan hitam, di mana bolu ketan hitam ini merupakan makanan tradisional Indonesia yang cukup banyak digemari masyarakat Indonesia. Akan tetapi, bolu kukus ketan hitam memiliki kelemahan masa simpan serta tekstur yang kurang baik dikarenakan tingkat AW-nya yang cukup tinggi dibandingkan dengan kue-kue lain yang dibuat dengan cara di oven. Untuk mengurangi masalah ini dan mengatasi masalah ini, dilakukan penambahan bahan tambahan pangan seperti emulsifier, di mana pada kelompok kita akan menggunakan emulsifier seperti SP yang digunakan untuk memperbaiki tekstur bolu sehingga kualitas bolu dapat lebih baik. Di mana SP ini akan menyatukan bahan-bahan yang tidak bisa menyatu dengan baik seperti air dan lemak, serta membuat tekstur kue menjadi lebih lembut dan mengembang sempurna. Selanjutnya, mutu dan kualitas yang baik dikarenakan penambahan BTP akan menaikkan kualitas sensori produk serta memperpanjang masa simpan produk, sehingga konsumen dapat lebih menerima bolu kukus ketan hitam dengan kualitas dan mutu yang baik, serta masa simpan yang lebih panjang. Selanjutnya adalah tujuan, di mana tujuan untuk tugas kali ini yang pertama untuk mengetahui pengaruh penambahan bahan tambahan pangan atau BTP terhadap mutu sensorik produk bolu ketan hitam. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan mutu produk bolu kukus ketan hitam dengan penambahan BTP serta tanpa penambahan BTP. Adapun bahan tambahan pangan yang digunakan dalam pembuatan bolu ketan hitam ini yaitu SP atau jika dilihat pada BPOM itu bernama ester sukrosa asam lemak. Ester sukrosa ini termasuk ke dalam golongan bahan tambahan pengemulsi yang berfungsi pada umumnya itu sebagai emulsifier dalam berbagai produk makanan dan minuman ringan seperti roti atau kue atau bolu, kemudian puding, sirup, coklat, susu, dan permen. Nah, pengemulsi ini sendiri ditambahkan dalam pembuatan bolu ketan hitam itu sebagai pengemulsi, di mana pengemulsi berguna untuk menyatukan bahan-bahan yang berbeda atau cairan yang berbeda dalam sebuah adonan agar dapat tercampur dengan baik. Kemudian, ester sukrosa juga bermanfaat bagi tubuh, antara lain sebagai sumber energi serta berperan dalam penyimpanan lemak. Bahan tambahan pangan ester sukrosa ini telah diatur penggunaannya di dalam Perka BPOM nomor 11 tahun 2019, di mana INSH sebesar 473, kemudian ADI atau Acceptable Daily Intake sebesar 0 sampai 30 mg per kilogram berat badan. Dan jika kita ingin mengetahui berat ester sukrosa di dalam produk bulu ketan hitam ini, kita dapat mengalihkan berat produk dengan berat ester sukrosa yang digunakan, yaitu sebesar 500 gram dikali dengan 400 mg per gram sama dengan 0,8 mg per kilogram. Selanjutnya untuk batas maksimum penggunaan ester sukrosa ini, jika dalam pangan golongan 07.2.1 cake, cookies, dan pie itu sebesar 1.300 mg per kilogram.
Untuk ADI sendiri itu bergantung pada berat badan konsumen, di mana setiap konsumen itu memiliki nilai ADI yang berbeda-beda dikarenakan berat badan yang semakin besar itu akan mempengaruhi konsumsi yang semakin besar. Nah, jika diasumsikan konsumennya itu berat badannya 50 kilogram, maka maksimal yang itu dapat mengonsumsi 1.500 miligram per hari, di mana 30 miligram itu batas maksimum ADI dan dikali dengan 50 kilogram berat badannya, sehingga menghasilkan hasil berikut. Kemudian maksimal konsumsi harian itu sebesar 1.500 dibagi dengan 0,8, yaitu berat ester sukrosanya sama dengan 1,625 miligram per kemasan. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan BTP ester sukrosa ini diasumsikan untuk orang dengan BB 50 kilogram itu dapat dengan aman dikonsumsi karena dapat mengonsumsi SP sebanyak 1,625 atau 13 per 8 kemasan per harinya. Oke, di sini hadapan saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan kue bolu ketan. Di sini ada untuk alat yang digunakan terdapat mixer, terus terdapat panci kukus, baskom, sendok, dan juga ada mangkok. Lalu di sini juga ada loyang kue, spatula, dan yang terakhir digunakan adalah kompor. Sedangkan untuk bahan yang digunakan dalam pembuatan kue bolu ketan di sini terdapat susu full cream. Di sini kita menggunakan sebanyak 75 ml. Lalu di sini ada SP yang berperan sebagai bahan tambah pangannya. Di sini kita gunakan sebanyak 400 gram. Lalu di sini ada keju pro cheese spreader sebanyak 60 gram. Lalu terdapat baking powder setengah sendok teh. Lalu ada vanili bubuk setengah sendok teh. Dan juga di sini kita gunakan gula pasir sebanyak 180 gram dan ada 4 butir telur, santan sebanyak 65 ml, dan tentu saja bahan utama yang kita gunakan di sini ada tepung ketan. Kita menggunakannya sebanyak 200 gram. Lalu ada margarin sebanyak 1 sendok makan dan minyak goreng sebanyak 150 ml, dan yang terakhir terdapat susu kental manis sebanyak 2 sendok makan. Dan di sini adapun untuk prosedur pembuatan bolu ketan hitam, adapun untuk tahap pertama di sini kita kocok telur, gula, dan SP. Di sini kita menggunakan 1 sendok makan untuk SP-nya. Dan di sini untuk penggunaan SP itu untuk bolu ketan hitam yang menggunakan BTP. Apabila dia tidak menggunakan BTP, di sini kita tidak menggunakan SP. Lalu kita kocok dengan mixer sebanyak selama 15 menit hingga terbentuknya putih berjejak. Selanjutnya, setelah itu ketika udah aduk merata, kita tambahkan santan, susu kental manis, dan juga vanili. Lalu kita aduk hingga rata juga dengan mixer. Ketika sudah rata juga, baru kita masukkan bahan utamanya sebanyak 200 gram tepung ketan hitam, lalu ditambahkan juga baking powder, lalu kita aduk lagi hingga merata. Setelah itu dan untuk bahan terakhir yang ditambahkan yaitu minyak goreng. Di sini kita tambahkan minyak goreng sebanyak 2 sendok makan. Lalu kita aduk lagi hingga merata. Dan lalu tahap selanjutnya di sini kita siapkan loyang, yang mana sebelumnya loyang itu sudah kita beri margarin agar bertujuan untuk tidak lengket ketika nanti dikeluarkan dari loyang kuenya. Lalu setelah itu masukkan adonan. Kita masukkannya setengah adonan terlebih dahulu, lalu kita kukus selama 30 sampai 45 menit hingga matang. Lalu setelah itu kita tambahkan di sini bisa tambahin isiannya. Di sini pada kelompok kami kita menggunakan isian saus keju
saus keju, lalu kita tutup dengan adonan yang tadi setengahnya sisanya, lalu kita kukus kembali selama 30-45 menit hingga matang. Setelah itu kita dinginkan, dan tahap terakhir kita keluarkan adonan dari loyang dan kita kue bolu ketan hitam siap disajikan. Baik, selanjutnya yaitu ada dokumentasi prosedur, mulai dari dokumentasi bahan-bahan hingga proses dan juga dokumentasi produk jadinya. Dimulai dari dokumentasi bahan-bahan, kemudian ada proses memasukkan telur, gula, dan juga BTP atau bahan tambahan pangannya yaitu SP sebagai emulsi. Kemudian ada dokumentasi proses mixing juga. Selanjutnya ada proses penambahan tepung, ketan hitam, dan santan, juga susu full cream. Selanjutnya ada proses penambahan minyak dan margarin cair sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam loyang dan dipanggang. Dan yang terakhir yaitu adalah dokumentasi produk jadinya yaitu bolu ketan hitam. Penggunaan BTP berupa SP pengemulsi memberikan pengaruh nyata terhadap karakteristik organoleptik khususnya pada parameter tekstur dan warna. Secara tekstur, bolu yang menggunakan BTP memiliki tekstur yang lembut, empuk, dan mudah digigit. Selanjutnya, adonan mengembang dengan baik, sehingga tidak menjadi bantat. Dan tekstur bolu pun tidak mudah hancur atau patah, dan hasil akhirnya tampak lebih ringan serta halus. Dari segi warna, bolu dengan BTP ini menunjukkan warna hitam pekat yang tampak lebih merata baik pada bagian luar maupun dalam. Permukaannya pun kering, tidak lengket, dan tampak lebih rapi serta matang secara sempurna. Hal ini membuat tampilan bolu menjadi lebih menarik secara visual. Selanjutnya, dari segi rasa dan aroma, penambahan BTP juga menunjukkan efek yang positif. Rasa bolu menjadi lebih seimbang antara manis dan gurih. Isian keju yang meleleh terasa menyatu dengan tekstur bolu, tidak mendominasi dan tidak pula hambar, dan tidak ditemukan rasa yang terlalu kuat ataupun kurang terasa. Pada segi aroma juga lebih khas. Aroma ketan hitam dan keju tercium dengan baik dan merata. Bahkan muncul harum khas dari bolu yang lebih kuat dan menggugah selera. Tidak ada bau amis dari telur atau bahkan bahan lain yang biasanya muncul jika adonan tidak tercampur sempurna. Selanjutnya, pengaruh BTP terhadap karakteristik organoleptik. Untuk yang tanpa BTP itu yang pertama ada tekstur. Teksturnya terasa padat dan bantat, kurang mengembang dan kurang lembut, agak keras terutama di bagian luar. Struktur dalam tidak berpori sehingga kurang empuk saat digigit. Untuk warna, warnanya hitam pekat, tidak merata. Bagian luarnya cenderung lebih gelap karena ini terbuat dari bolu ketan hitam. Kalau yang pakai BTP itu warnanya agak abu-abu dan cantik gitu. Kalau misalnya yang tanpa BTP hitamnya sangat hitam pekat karena ini juga mempengaruhi merek dari si tepung ketannya juga. Sehingga tampaknya ini menjadi basah dan agak lengket di permukaan dan kurang menarik secara visual. Selanjutnya dari segi rasa. Untuk rasa ini cenderung pahit atau gentir di bagian luarnya sehingga kurang manis dan kurang lembut rasanya. Ini nih dominasinya ke ketan hitam jadi tidak balance dengan si tekstur bolunya ini. Yang selanjutnya yaitu aroma. Aromanya ini seperti biasa aroma bolu ketan hitam, namun lebih dominan ke tepung ketan hitamnya dan kurang wangi khas bolu yang kayak ada SP-nya itu. Jadi kurang khas banget baunya kalau ini bisa disebut dengan bolu ketan hitam sehingga nggak ada aroma manis atau harum dari proses pengukusannya dan sedikit aroma gosong atau berkerak dari dasar cetakannya karena cetakannya ini kurang bisa diangkat sehingga nempel dari cetakannya karena kelamaan pengukusannya. Kesimpulan, penambahan bahan tambahan pangan seperti SP dan baking powder memberikan pengaruh terhadap mutu bolu ketan hitam.
SP berfungsi untuk menstabilkan adonan dan mempertahankan udara yang terbentuk saat pengocokan sehingga menghasilkan tekstur yang lebih lembut dan mengembang. Sementara itu, baking powder berperan sebagai bahan pengembang yang membantu adonan naik dengan baik selama proses pengukusan. Hasilnya, bolu ketan hitam dengan tambahan BTP memiliki tekstur yang lebih lembut, warna hitam pekat, aroma yang lebih harum, serta rasa yang lebih enak. Sebaliknya, bolu tanpa BTP cenderung padat, bantat, dan kurang menarik dari segi aroma dan rasa. Oleh karena itu, penggunaan BTP seperti SP dan baking powder terbukti dapat meningkatkan kualitas sensori dan daya tarik bolu ketan hitam secara keseluruhan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.